Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur di hari ini boleh menapaki hari baru, hari pengasihan Tuhan yang kita percaya berkat Tuhan sungguh ada di dalamnya. Di hari ini kita kembali berjumpa melalui renungan harian Toraya, edisi Selasa 22 November 2022. Sahabat rehat, hidup adalah sebuah perjalanan. Dan sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kehidupan pengasihan yang diberikan kepada kita sesungguhnya adalah siara menuju Yerusalem. Seperti apa firman Tuhan menyapa di pagi hari ini? Mari bersama-sama dalam keteduhan hati kita menyambut firman Tuhan, dan karena itu kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa di sorga, Bapa yang tidak pernah berhenti mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami boleh menikmati kehidupan di hari ini, itu karena kasih dan perkenan Allah. Firman-Mu kembali disampaikan di hari ini. Nyatakan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan boleh kami baca, kami renungkan untuk menjadi bagian kami dalam melanjutkan siara kehidupan ini. Berbicaralah, kami sedia mendengar. Amin. Yesaya 33 ayat 17 sampai 24. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyapkah juru hitung, sudah lenyapkah juru timbang, dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit." Dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Amin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan firman di hari ini, berjalan menuju Yerusalem. Bagi orang yang sedang berada dalam pergumulan, sudah barang tentu bahwa kabar sukacita adalah sesuatu yang sangat-sangat diharapkan. Demikian halnya bagi orang yang sementara bergumul karena penderitaan, karena penjajahan, dan lain-lain sebagainya.
maka berita pembebasan akan menjadi berita sukacita yang sangat dinanti-nantikan. Demikian pula yang dialami oleh bangsa Israel yang sementara berada dalam pembuangan. Namanya berada di negeri asing, namanya dipimpin, diperintah oleh orang lain. Maka umat Allah sungguh-sungguh menanti sebuah pembebasan untuk berjalan menuju ke Yerusalem, negeri asalnya. Sahabat rehat, bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel mengalami masa sulit ketika mereka di pembuangan. Betapa tidak, mereka tidak hanya dikuasai oleh bangsa lain, tetapi juga dibuang ke negeri lain. Ya, aset-aset Israel, orang-orang pintar Israel juga dibawa ke pembuangan. Namun satu hal, bahwa sekalipun umat Allah sungguh-sungguh dalam penderitaan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka dalam kepedihan, dalam penderitaan. Tuhan menyampaikan berita pengharapan melalui Nabi Yesaya untuk menguatkan iman dan pengharapan bangsa Israel supaya mereka tidak putus asa, supaya jangan menyerah. Justru Tuhan akan menyatakan penghukuman kepada bangsa-bangsa lain yang menyakiti bangsa kepunyaannya. Yesaya menyerukan berita sukacita itu, pandanglah Sion dan lihatlah Yerusalem, bahwa di sana Tuhan sungguh ada, di sana Tuhan sungguh berkarya, di sana janji-janji dan berkat Tuhan sungguh ada, yang akan menjadi milik Israel ketika mereka kembali, ketika kehidupan mereka penuh dengan penderitaan. Tetapi Allah melalui nabinya, Nabi Yesaya, menguatkan untuk terus berharap bahwa sesungguhnya kehidupan ini adalah berjalan menuju Yerusalem. Sahabat rehat, kita juga pastinya mengalami rupa-rupa pergumulan. Bisa jadi kita dihempaskan karena kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan ketika kita mengikuti apa kata hati kita. Atau juga satu hal, kita menderita, kita ditolak, kita dihempaskan, kita diasingkan oleh karena nama Tuhan Yesus. Tetapi satu hal di hari ini, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Tetapi Tuhan akan terus memberikan jalan keluar. Tuhan akan terus memberikan solusi bagi kita. Bahwa pencobaan-pencobaan, beban pergumulan yang ada tidak akan melebihi kekuatan yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan kita. Berjalan menuju Yerusalem. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tiada putusnya di kehidupan ini. Kami bersyukur waktu yang sesaat adanya di hari ini. Namun indah ketika waktu itu kami pakai untuk berelasi dengan Tuhan, ketika waktu itu kami berikan tempat bagi firman Allah berbicara bagi kami, dan juga kami memberikan hati kehidupan kami untuk dirubah oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, menjalani kehidupan di hari ini, bahwa kehidupan kami sesungguhnya adalah berjalan menuju Yerusalem baru yang Allah sediakan bagi kami. Karena itu apa yang Allah izinkan untuk kami perankan di hari ini, kami melakukan dengan penuh sukacita, kami melakukan dengan penuh kebersyukuran. Bahwa Tuhan selalu melakukan karya yang terbaik. Supaya kami pun setia, supaya kami pun senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak
Allah di kehidupan ini. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Segala dosa, keterbatasan kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, demikian sapaan firman Tuhan, terpuji namanya.